Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Kita jumpa kembali di channel P2, Pendidik dan Pendidikan, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kita jumpa kembali. Apa kabar? Tentu masih sehat-sehat, baik-baik saja. Pada kesempatan ini kita akan berbagi tentang salah satu cara bagaimana menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi bagi peserta didik dengan mempersiapkan soal-soal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau literasi dan numerasi itu kan adalah kemampuan siswa untuk menggunakan matematik untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas beberapa soal yang berkaitan dengan soal-soal cerita, terutama untuk SMP kelas 7 matematika kelas D. Simak videonya sampai selesai. Untuk mengawali untuk soal yang pertama, kita ketahui bahwa ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut, dan kedalaman palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Ditetapkan titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai. Bagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan negatif. Nah, di sini berkaitan dengan pengertian bilangan bulat. Kita ketahui bahwa untuk titik pangkalnya itu adalah di atas permukaan laut. Jadi ketika sesuatu objek berada di atas permukaan laut itu diberi tanda positif, sedangkan yang di bawah permukaan laut diberi tanda negatif. Jadi dengan demikian ketinggian Gunung Semeru itu adalah positif 3.676 meter, sebab dia di atas permukaan laut. Kemudian untuk palung itu sendiri, karena berada di dalam kedalaman 7.140 meter di bawah permukaan laut, maka dituliskan negatif 7.140 meter. Kemudian 0 itu sendiri dinyatakan sebagai titik pangkalnya. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Sini ada prediksi suhu di berbagai kota di dunia seperti data berikut. Nah, kita bisa kita akan memperoleh berbagai informasi dari soal berikut. Yang pertama adalah tentukanlah kota mana yang paling terpanas. Kita lihat data yang paling besar adalah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berarti kota terpanas adalah Kupang di Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita juga bisa memperoleh data bahwa kota yang paling dingin, kita lihat data yang paling kecil, yaitu adalah negatif 30 derajat Celcius. Berarti kota terdingin adalah Olimyakonsaka di Rusia. Kemudian kalau kita mengurutkan urutan kota dari terdingin, maka kita mulai dari nilai yang paling rendah, yaitu negatif 31, negatif 14, negatif 2, 6, 11, dan 30. Dengan demikian, kita bisa mengurutkan kota dari terdingin mulai dari Rusia, Swiss, kemudian Korea Selatan, kemudian Jepang, India, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian selanjutnya kota-kota yang terpanas, kita mulai dari kota Kupang, kemudian New Delhi,
kemudian Tokyo, kemudian Seoul, kemudian Tiflis, dan Osaka. Kemudian kalau kita lihat kota mana yang lebih dingin dari Seoul, kalau kita lihat Seoul itu suhunya adalah negatif 2 derajat Celcius, berarti yang lebih dingin dari Seoul itu adalah Tiflis di Swiss dan Oymyakon, Osaka, Rusia. Kemudian bisa juga kita dapatkan data bahwa kota yang lebih panas dari Tokyo adalah India, New Delhi, dan kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi pada intinya kalian bisa membedakan bilangan-bilangan berikut, karena kita sudah ketahui bahwa semakin ke kiri bilangan itu, maka semakin kecil bilangannya. Kemudian kalau semakin ke kanan, maka bilangannya akan semakin besar. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pak Ahmad mempunyai hutang pada Pak Boan sebesar 500.000. Karena anak Pak Ahmad mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boan sebesar 150.000. Tentukan berapa hutang Pak Ahmad seluruhnya kepada Pak Boan. Kita ketahui bahwa ini berkaitan dengan operasi bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan. Berarti 500.000 rupiah ditambah 150.000 rupiah, maka diperoleh totalnya 650.000 rupiah. Itulah total seluruhnya Pak Ahmad kepada Pak Boan. Kemudian kita lihat seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 2 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam selama 3 meter di bawah permukaan laut. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba tersebut. Kita mulai. Lumba-lumba itu meloncat di atas permukaan laut 2 meter. Kemudian menyelam lagi dalam kedalaman 3 meter. Nah, ini bisa kita buatkan kalimat matematikanya, yaitu awalnya meloncat di atas permukaan laut sebesar 2 meter, berarti positif 2. Kemudian selisih berarti kurang. Kemudian lumba-lumba tersebut menyelam di bawah permukaan laut sebesar 3 meter. Kita simbolkan negatif 3. Maka berapakah hasilnya? Nah, beberapa video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menghitung dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, kita buat garis bilangan. Kita awali dengan menuliskan positif 2, tarik panah dari 0 ke 2. Nah, ini ibaratnya orang berjalan dari 0 ke 2. Kemudian anak ini harus berbalik arah. Kenapa harus berbalik arah? Karena selisih kurang. Kalau kurang berarti harus berbalik arah. Kemudian mundur sebanyak 3. Kenapa mundur? Karena negatif 3. Kalau positif 3 berarti maju. Dengan demikian mundur sebesar 3. Jadi anak ini akan berakhir di tempat ketika dia dari awal dan terakhir dia berada di titik 5. Jadi jawabannya adalah positif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan positif 5, atau biasa kita saja tulis menjadi 5. Kemudian lanjut, Pak Manaputi adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara 650 ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung, dalam minggu yang sama terdapat 50 ayam potong dan 50 ayam kampung yang mati. Berapa banyak ayam kampung yang masih hidup? Jadi ini berkaitan dengan pengurangan. Jadi 135 dikurangi dengan 50, maka hasilnya adalah 85. Sekarang Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap bulan dia selalu menabung 200.000. Jika Endang menabung selama 3 bulan secara berturut-turut,
Tentukan banyak tabungan Endang dalam 3 bulan terakhir. Nah, ini berkaitan dengan perkalian. Berarti 3 bulan menabung dikali dengan 200.000 setiap bulan, maka diperoleh tabungan terakhir selama 3 bulan adalah 600.000, di mana di sini potongan dan bunga bank diabaikan. Selanjutnya, soal berikutnya, ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis setiap 1 jam. Suhu tersebut turun sebesar 1 derajat Celcius. Jika pada pukul 15 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 22 waktu setempat. Kita ketahui bahwa 1 jam suhunya turun 1 derajat Celcius. Kemudian pukul 15 sampai dengan pukul 22 itu adalah 7 jam. Kalau begitu, suhu turun sebesar 7 jam. Suhu turun sebesar 7 derajat Celcius. Karena kenapa? Karena setiap 1 jam suhunya turun 1 derajat Celcius. Berarti 7 dikali 7 kali 1 derajat Celcius berarti 7 derajat Celcius. Dengan demikian, suhu pada pukul 22 adalah 10 derajat. Suhu mula-mula dikurangi 7 derajat Celcius, maka diperoleh hasil 3 derajat Celcius. Kemudian Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang sama. Berapakah banyaknya jumlah masing-masing ternak dalam kandang? Langkah pertama adalah kita cari FPB 20, 16, 12. Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mencari FPB dari 3 bilangan. Sekarang kita lihat FPB dari 20, 16 adalah 4. Nah, kalau begitu 20 ekor ayam dibagi dengan FPB-nya 4, maka diperoleh hasilnya adalah 5. Kemudian 16 ekor itik dibagi FPB-nya sama dengan 4. Dan 12 ekor angsa dibagi dengan 4, hasilnya adalah 3. Dengan demikian, jumlah masing-masing ternak dalam kandang adalah ayam 5, itik 4, dan angsa 3. Berikutnya, toko buah harum manis menerima 3 peti buah. Peti pertama berisi 144 kg apel, peti kedua berisi 84 kg mangga, dan peti ketiga berisi 72 kg jeruk. Buah itu akan ditumpuk dalam lemari es besar. Banyaknya buah dalam tiap tumpukan harus sama. Berapakah banyaknya buah yang ada dalam tumpukan itu? Pertama, kita cari dulu FPB dari 144, 72, dan 84. Maka diperoleh FPB-nya adalah 12. Kemudian kita bagi lagi, 144 dibagi 12 sama dengan 12. 12 itu adalah FPB-nya ya. Jadi 144 dibagi 12 itu adalah 12. Kemudian 84 kita bagi 12, maka hasilnya adalah 7. Kemudian 72 dibagi 12 sama dengan 6. Dengan demikian, jumlah banyaknya berat buah dalam tumpukan lemari es itu adalah 25 kg buah. Oke, itu soal yang sudah kita bahas. Ada beberapa nomor, nanti akan kita lanjutkan. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.